tersisa 3 player saja atau 2 player. Manparang masih terpantau. Kenny berusaha untuk memberikan backup. Tapi nampaknya sulit untuk Sam9. Karena Ethan masih ada Fran dan juga Milos. Yes, dan Fran masih memberikan informasi dari bagian dalam rumah ini. Akan segera keluar dan Manparang belum mendekat untuk memberikan backup. Follow up akan segera diberikan Kenny. Mendekat kembali dengan menggunakan tayonya. Bermain dengan middle range, tidak langsung kelas combat. Tapi Milos tumbang. Entah dengan siapa karena ketutup sama warna oranye tadi. Ketutup warna oranye. Oh, aset. Iya. Oke, jadi masih belum terpantau juga sementara dari Sam9. Ngap banget seorang Manparang karena akhirnya mobilnya meledak. Hanya menyisakan Kenny SKR saja. Ini kayaknya dari klannya Lung ya, karena Lung SKR yang dimana Lung juga sudah pindah tim. Agon bakal langsung ngebarbarin aja player terakhir dari Sam9. Sudah menjadi bulan-bulanan. Kenny sempat untuk melakukan healing terlebih dahulu, berusaha untuk tenang dengan DBS yang dimiliki, tapi low banget, sudah dilempar banyak sekali utilities, semua pintu dijaga. Kenny mau kemana? Ya, ini dia defensif kandang kuda. Bisakah dia membungkam Agon yang mendekat ke arah mereka? Agon, 4 anggota mereka sudah mulai mendekat menuju ke arah Kenny. Sementara Kenny berdiam diri, tidak memberikan step sama sekali, tidak memberikan informasi sama sekali. Dan Molotov kembali lagi dilemparkan dan Kenny berpindah ke tempat lain karena dia terbakar. Bermain dengan api, kali ini Kenny menjadi debus. Bermain dengan skill debusnya tapi dibakar kembali. Kenny keluar, Kenny selamat. Bahkan dia bisa menghindari granat. Tapi tembakan bertubi-tubi datang menghantam dadanya. Dan Kenny harus dipulangkan ke lobby. Sayang sekali Sam9 menjadi tim pertama di game terakhir ini. Bombardir player-player asal Vietnam ini, Infinity IQ. Huiga, Bensu, Chai Daulan tidak bisa membuat sebuah counter yang begitu signifikan karena bakal langsung di backup dari bagian belakang juga. Tapi Chai Daulan mendapatkan angle shot menuju ke pemain dari Falcon. Menyisakan last man standing, P6 seorang diri saja. Tadinya gue kira Falcon yang bakal memenangkan, tapi ternyata setup dari Infinity IQ lebih kokoh daripada push Falcon team. Ya, Falcon blunder ternyata setup yang mereka lakukan. Memang menurut mereka bagus, tapi tercounter dari tempat Infinity IQ berada. Dan Rico sudah mulai pecah di mana Yuhai. Ditumbangkan, dipulangkan ke arah lobby. Bahkan para Segu bisa mendapatkan seorang alan. 2 tumbang dari Bigetron, bahkan 3 tumbang dari Bigetron. Oh my god, Bigetron! Langkahmu terhenti untuk menuju ke main event. Nice try. Nice try, dan nice try untuk Red Villains. Oh my god, disitulah cacing-cacing naga-naganya, gamblingnya di situ ketika depan. Betul. Ya, tapi di show must go on juga dan ini dia proses tadi di mana Bigetron dibuat kocar-kacir, kalang kabut. Mereka tidak diberikan chance untuk menjatuhkan pemain dari Rico Infinity. Kalau kita lihat itu posisi dari BTR tuh ada di dalam kamar gitu Ya, itu kayaknya BTR cuma lo dapetin rumah ini kosong, mereka tabrak, mereka masuk, Rico nge-counter karena rumah mereka tiba-tiba dimasukin sama tamu yang tidak diundang. Nah, itu sepertinya yang terjadi secara kasat mata ya. Dan replaynya juga tadi langsung fokus menuju ke arah fight yang sudah terjadi. Bukan dari proses entry-nya mereka. Yes, itu dia. Jadi, well, nice try untuk Bigetron Red Villains. Semoga ini menjadi pelajaran buat mereka pastinya karena Dieter sudah mendapatkan sebuah perlawanan juga dari DVL, tapi Naoto-nya down. Ozzy-san sebentar lagi bakal down dengan monster truck-nya. Berhasilkah dia untuk menyeberang? Dia berhasil touchdown dan ada reload moment dari Gladiators. Ya, sementara DRS masih bisa selamat, anggota mereka masih terselamatkan dengan adanya 2 player aktif yang tersisa sementara GG kembali lagi mereka bisa melanjutkan rotasi mereka, sementara dari Farel masih mengganggu pergerakan dari arah tim GG. Lemparan granat yang kedua masih belum bisa melumpuhkan pemain dari GG. Akan bergerak kali ini 3 anggota terakhir dari tim Farel tentunya masih berusaha untuk menyelamatkan diri karena ini 2 tim yang akan entry dari Blue Zone yang sudah mulai bergerak sedari tadi. Iya, dan lu lihat di bagian minimap ini chaos banget, ini compact banget, padat banget. Ada 4 tim mungkin yang akan berusaha untuk entry dari satu sudut yang sama. Dan Matic kali ini sudah mulai melihat adanya indikasi di bagian depan sana, tapi Meiku mendapatkan informasi tersebut. Diberikan beberapa follow up tembakan menuju ke arah DVL. Kazemaru terdengar ada suara gerakan kiri dan kanan mana yang bakal dipilih, tapi ternyata Kazemaru berhasil untuk mendapatkan Gladiators. Ada sedikit pick off kembali dilakukan oleh Kazemaru. Ini dia Matic, jiggle dulu dan oh my god, Gladiators terselamatkan oleh Matic dan malah Yokohama Donuts Valor yang harus pulang dari map Miramar ini. Rules tidak melihat pendistribusian pelurunya, jelas. Terus makanya rata-rata nyiasatin itu dengan second weapon. Oke, itu dia. Makanya tadi gue sempat lihat ada player-player dari Vampire, pemanasannya itu ganti-ganti senjata. Ya, itu dia yang harus dilatih respon untuk ganti-ganti senjata. Dan Vampire dipulangin ke arah lobby. Ini ngasih nafas untuk D+.
di plus. Ini beda 35 poin. Tapi masih susah sih buat di plus ngejar 35 Loh. poin. Tapi kita mau melihat Matic tidak memandang ke arah bagian kanan. FaZe bakal dengan sangat mudah langsung nge-take down satu player tersebut. Sementara dari FaZe Clan juga sedang berputar otak. Santapan di plus. Oke, sejauh ini masih belum ke atasnya lagi, masih di bagian bawah. Tapi what a nice nades tadi barusan. Connect by one, get one free. Wah ini gila banget FaZe Clan, diacak-acak. Apa yang bisa dilakukan FaZe Clan? Last Mana man gak ada standing. granat lagi, Killer? Killer gak punya granat lagi, tasnya udah kosong, udah gak ada granat lagi dan revive-nya malah berhasil. Aduh ya ampun, momentumnya jadi lepas karena utility-nya gak ada, tapi GG join the fight. Matic menembak dari bagian atas dan itu free shot banget. Elimnya dibagi antara GG dan juga dari tim. Mana tadi satu lagi, DRS. DRS itu yang membuat FaZe Clan tersandwich kiri dan kanan tidak bisa bangkit lagi. Dan tadi terpantau juga sudah hilang smoke dari FaZe Clan. Secara otomatis FaZe Clan sudah hilang sih bertahan IQ karena Saiden sama Forest kalau ke kanan atau ke kiri terlalu offside ini bakal ditembakin tapi Wah, dia maju. Saiden nekat. Saiden maju karena di PD di belakang dia ada Forest yang bakal melakukan backup and that's it. Saiden berhasil mencuri mobil juga. Betul, bahkan dia bisa mundur, bisa mereka menunjukkan Aton, sedikit menghilang dari pantauannya Aton untuk sementara. Dan Falcon di bagian atas juga sedang melakukan sebuah peperangan S2G. Mendekat kali ini Silas dengan granat yang belum dilemparkan, tapi Six masih bertahan. Pemain terakhir dari Falcon menghadapi 3 pemain dari S2G. S2G terpantau saat ini dengan 4 punggawanya, dengan 4 manpower yang masih cukup utuh. Tapi mereka punya PR untuk menjaga sudut arah jam 7 ini bisa-bisa S2G nih. Bisa banget. Tapi sementara memantau juga, iCard sudah pulang. Dan tiba-tiba sisa 6 tim pasta. Ya, stage yang ke-7, 6 tim tersisa. Yangon masih ada, Jel. Yangon masih ada. Jadi lupa ngomong apa. Udah nggak apa lanjutin. Tapi udah dipanggil ternyata anak tongkrongan tadi oleh emak-emaknya untuk dipulangkan ke arah rumah mereka. Dan sekarang S2G bergerak beriringan. 1-3 split yang mereka lakukan. Berfokus karena 2 titik yang berbeda. Karena 3 orang lainnya bakal ditugaskan untuk menahan pergerakan dari Mesexis. Tapi Yangon bakal chaos banget. DRS datang dari bagian belakang. Loki hampir mendapatkan 1. Tapi Mar tumbang di bagian atas. One Sec juga tumbang. 2 tumbang dari Yangon Galacticos. Belum ada backup dari Romeo. Karena Romeo nggak berani nge-pick. Sekali dia nge-pick akan overpick malah bakal berbahaya. Ya solid, di sini ada gangguan juga dari Rico Infinity. Loh, S2G benar-benar chaos banget di bagian arah jam 7 dan S2G pun bertukar nyawa nampaknya dengan Rico Infinity. Aduh ngotot pengen sama-sama nge-clear area tapi ada sebuah tindakan superhero dari Ragnarok menuju ke arah ID77. Iya. Menang dulu buat S2G serta Rico. Betul, ini tiba-tiba temponya menurun. Ketika tadi kita ngeliat sebuah pengikisan massal, sekarang temponya menurun bahkan dari Rico Infinity. Mereka berfokus karena 2 tim yang berbeda karena mereka masih unggul. Sementara Rico 12 elimination sudah ada di tangan mereka. Mereka punya zona sejauh ini dan mereka punya high ground juga. Mereka tinggal ngekontrol aja ke arah bagian bawah, ke arah bagian S2G terpantau, terpick off. Kelsey, reload moment lagi, reload moment lagi. Hashtag 5? S2G. Oh my god. Wah, mereka kayaknya nggak lolos ke main event kalau gini caranya. DRS juga Punya jalur masuk berputar bahkan dari Ragnarok. Mungkin dia akan berusaha untuk ngeflank atau tidak, atau malah dipanggil lagi untuk bermain di bagian center karena ini sudah stage terakhir atau circle terakhir. Yes, berbahaya pastinya dengan pergerakan-pergerakan dari what? Mesexis, YOLO move is real brada. Udah totalitas buat game yang terakhir mereka terabas. Mereka rontok, mereka hanya menyisakan 1 tapi last man mereka bisa mendapatkan pemain terakhir. Dan akhirnya dibungkam juga oleh pemain dari Rico Infinity. 2 tim tersisa antara Rico versus Yangon. Dan Rico Infinity sudah mengumumkan 17 eliminations. Berbeda 7 dengan Yangon Galacticos. Berarti adrenalin Rico Infinity sudah terpacu sedari tadi. Dan confidence mereka pastinya stonks untuk saat ini juga. Lihat bagaimana dari Yangon Galacticos mereka ngantri. Mereka berbaris aja di bagian lower ground. Wah, mereka steady cuy. Iya cuy, nggak maju, sama-sama nggak maju. Tapi kayaknya kalau kita lihat dari kepedeannya itu tuh lebih ke arah si Rico nggak sih? Ini sama-sama suka tapi nggak ada yang nembak, Jel. Nggak ada yang mau mengutarakan cintanya. Tapi sepertinya dari Ragnarok yang mengutarakan cinta dan bisa mendapatkan Loki. Cintanya yang terbalas. Kali ini trade talk terjadi tapi diterabas dengan sangat cepat. Dan winner Chicken Dinner di game terakhir diamankan oleh sang tuan rumah Rico Infinity. Gila, Rico Infinity menutup match terakhir dengan sangat indah dan kebanggaan luar biasa pastinya untuk Haska
tuan rumah. Sebuah pride besar dipegang oleh mereka. Bahkan hari ini rekor eliminations juga pecah. Akibat ulah. 21 ya. Betul.